Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Maharani dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami dengan judul Lingkungan Perekonomian dan Perpajakan. Presentasi ini kami susun untuk sebagai bahan untuk lulusan mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Adapun anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Ivan Immanuel Karinda dengan NPM 063, kemudian saya sendiri Rizka Ananda Rumiris Panjaitan dengan NPM 074, kemudian yang ketiga ada Asnanda Fairuz Suraya dengan NPM 199, kemudian ada Amalia Aisyah Putri dengan NPM 227, dan yang terakhir ada Akbar Dwi Nur Rasyid dengan NPM 255. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Definisi lingkungan perekonomian. Lingkungan perekonomian adalah kondisi perekonomian di mana tempat bisnis itu menjalankan aktivitasnya beroperasi. Lingkungan perekonomian dipengaruhi oleh sistem perekonomian yang digunakan suatu negara. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Tujuan dari sistem perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Ketika perekonomian kuat, maka tingkat lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Tidak hanya itu, ketika perekonomian kuat, masyarakat juga memiliki penghasilan yang relatif baik, sehingga mereka membeli sejumlah besar produk perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk tersebut memperoleh manfaat dari besarnya permintaan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan masyarakat sehingga perusahaan tersebut pun mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, perusahaan tersebut dapat membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan. Next. Definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai warga negaranya, baik individu maupun organisasi ataupun bisnis. Sistem ekonomi suatu negara mencerminkan tingkat kepemilikan dan campur tangan pemerintahnya. Adanya sistem ekonomi bagi suatu negara sangat penting karena sistem ekonomi berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi atas 4. Yang pertama yaitu sistem tradisional. Pada sistem ini, aktivitas ekonomi pada sistem ini berkaitan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah sistem komando. Pada sistem ekonomi komando, sistem ekonomi ini terpusat yang sebagian besar sistemnya dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga ada sistem liberal. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu sistem campuran. Dalam sistem ekonomi ini, adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Kemudian ada manfaat sistem ekonomi bagi bisnis. Manfaat yang pertama yaitu menyediakan dorongan dalam melakukan produksi. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil suatu produksi di semua anggota masyarakat supaya bisa terlaksana seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dari jasa berjalan dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis, yaitu struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, tarif pajak, pengeluaran pemerintah, kurs, kondisi pasar modal, tingkat pengangguran, tingkat kepercayaan konsumen, ketersediaan kredit, pajakan.
Perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak dan merupakan hal yang penting bagi pebisnis untuk membuat perencanaan pajak, baik bagi bisnis maupun perseorangan. Pajak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam bisnis. Artinya, pajak bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis seseorang pebisnis. Banyak contoh kasus di lapangan yang sudah terjadi. Ada pebisnis atau perusahaan yang terpaksa ditutup hanya karena persoalan perpajakan. Terlepas mana yang salah, pebisnisnya atau sistem perpajakannya. Oleh karena itu, sebelum menentukan kebijakan bisnisnya, pebisnis harus mengintegrasikan peraturan perpajakan di dalamnya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3. Yang pertama ada self-assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang diperlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Yang kedua ada official assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan. Dan yang ketiga ada withholding system, merupakan sistem pemungutan pajak di mana besaran pajak yang harus dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga. Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak pusat, merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP dan unit vertikal di bawahnya. Jenis-jenis pajak pusat dibagi menjadi 5. Yang pertama pajak penghasilan atau PPH, yang kedua ada pajak pertambahan nilai PPN, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah yang disebut dengan PPNBM, yang keempat ada pajak bumi dan bangunan yang disingkat dengan PBB, dan yang terakhir ada biaya material. Manfaat bayar pajak bagi bisnis. Pertama, belajar pengelolaan keuangan. Yang kedua, bisnis terlihat lebih profesional. Yang ketiga, mendapat pinjaman lebih mudah. Yang keempat terhindar dari denda dan pengeluaran tambahan. Yang kelima, menstabilkan perekonomian negara. Next, ada bisnis. Yang ke-1, mendorong bisnis menjadi lebih besar. Yang 2, pajak menentukan hasil akhir besar laba bisnis. Bisnis melaksanakan perencanaan pajak dalam manajemen pajak. Yang ke-1, kurang bayar pajak dapat mendera bisnis. Yang kedua, pemborosan karena kita kena pajak. Baik, sekian untuk presentasi kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.